bisikan halus yang mengganggu atau membahayakan. Jadi pertama, kita mesti memahami ayat ini bahwa sifat setan ketika menggoda sifatnya halus, Bu, Pak. Kadang-kadang kan yang halus itu tidak terasa langsung ya. Dampaknya udah kelihatan. Air itu kan meresap halus ke karpet, taunya udah basah aja gitu. Ya sama sifat setan begitu. Jadi ketika memberikan was-was, Anda jangan kira, hati-hati, Anda jangan kira dia secara frontal mengatakan, saya setan. Tidak. Dia akan langsung masuk pelan-pelan, tiba-tiba mulut sudah berkata yang kotor saja. Ya, mata sudah melotot saja dia. Itu bisa cepat sekali tanpa sadar gitu. Itu bisa mengganggu. Bapak melihat dengan saya begini, tiba-tiba Bapak melotot kepada saya, kan tidak nyaman situasinya kan? Sama, lisan yang bicara yang kotor pun tidak akan menyenangkan, tapi itu tanpa sadar dan reaksinya sangat cepat sekali. Coba lihat, ketika ada anak misalnya bersikap sesuatu yang tidak menyenangkan, kan dalam hitungan sepersekian detik kan bisa berubah wajah itu. Bisa berubah, bahkan kata-kata bisa keluar. Yang dari kecil sayang, tiba-tiba kamu ini ya, Masya Allah, ya mas saya. Kan jadi agak susah tuh di sini tuh. Makanya hati-hati, permainan setan dalam menghadirkan sifat-sifat buruk itu sifatnya halus. Bahkan dia nanti ketika dihukum di akhirat, banyak orang protes kepada Allah, ya Allah, gara-gara dia nih, saya bertindak buruk dalam kehidupan. Tolong hukum dengan berkali lipat. Apa jawab setan? Saya nggak maksa kok. Saya nggak maksa, saya cuma ngajak dengan halus. Salah kamu ikut saya. Mau jawab apa? Karena itu dari sekarang kita harus pelajari sifat halus yang masuk pada manusia ini, bagaimana cara masuknya. Itu yang coba kita hadirkan. Awas, hati-hati. Langsung spesifik ya, ambil contoh kasus sekarang. Ya, sifat iri hati. Bagaimana setan membawa sifat iri hati secara halus tanpa disadari dan kita harus cegah itu. Ini belajar satu penyakit hampir 1 tahun ini ya, belum penyakit yang lain ya. Ada ayatnya. فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ حَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونَ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Ada ayatnya? Sekarang perhatikan, Bapak Ibu sekalian. Saya simpan dulu ayatnya, saya berikan gambarannya dulu. Setan membawa was-was terkait dengan penyakit iri hati. Jadi was-was yang dibisikkan ke kita itu, bisikan-bisikan yang mengganggu, itu bisa macam-macam bentuknya. Sesuai dengan kadar keadaan kita yang berpotensi untuk diarahkan pada maksiat. Tolong fokus sebentar ya. Beda antara nafsu dengan setan itu lain. Kalau setan itu tugasnya bagaimana supaya manusia maksiat. Itu setan. Apa saja, makanya dia bawa macam-macam, bisa sombong, bisa iri hati, bisa ria, bisa macam-macam ya. Tapi kalau nafsu itu bagaimana caranya keinginan terpenuhi, itu nafsu. Jelas ya? Misal Anda pulang dari sini, mau taklim lah, lihat di depan misalnya ada orang jualan semangka, bagus kelihatannya, itu kan pengen. Karena taklim sudah dimulai, ditinggal dulu, saya mau taklim dulu. Begitu keluar tukang semangka udah nggak ada, cari-cari nggak ketemu, sampai pulang ke rumah masih inget aja, mimpi sampai ke bawah Pak, misalnya ya. Itu nafsu itu. Kalau setan tidak, setan itu yang penting dia maksiat, curi rumah itu, begitu mau mencuri dengar adzan, Allahu Akbar, nggak usah dicuri lah, lempari aja rumahnya. Jadi bagaimana caranya menjadi maksiat? Yang paling bahaya ketika setan menunggangi nafsu. Maka maksiat itu, punya keinginan kuat, jangan sampai gagal dilakukan. Itu yang paling berbahaya. Betapa orang mencuri direncanakan dari awal, itu nafsu berkolaborasi dengan setan. Itu yang paling berbahaya. Makanya ada pembunuhan berencana. Yang kedua itu setan sudah terlibat jauh di dalamnya. Ya, ada pemerkosaan yang sudah terencana. Makanya hindari, ya, cegah segala hal yang berpotensi menghadirkan nafsu berlebihan sehingga setan itu ikut mendompleng di dalamnya. Jelas ya? Nah, sekarang bagaimana setan menghadirkan sifat iri hati? Saya simpulkan dulu dengan cepat. 1, penyakit ini akan dibawa oleh setan lewat was-was, khusus dalam keadaan saat kita merasa kurang. Saya ulang. Penyakit ini, sifat iri hati, akan dibawa oleh setan lewat was-was, diresapkan pada nafsu saat keadaan manusia tengah merasa kurang. Sedang dalam merasa kurang, bukan kekurangan ya, merasa kurang. Karena juga ada orang-orang yang kaya tapi masih merasa kurang. Karena ada juga orang-orang yang sudah punya kedudukan tapi masih merasa kurang. Jelas ya? Pelan-pelan. Hati-hati. Jadi kalau sedang ada rasa kurang dalam jiwa, itu artinya sangat rentan diberikan was-was oleh setan dengan sifat penyakit iri hati. Apa tanda pertamanya?
Bapak dan Ibu mesti ingat dulu kajian di awal kita ya, bahwa iri itu artinya rasa untuk mendapatkan nikmat yang melekat pada orang lain. Yang lebih parahnya kalau sudah parah dengan keinginan menghilangkan nikmat orang yang dimaksudkan. Gimana caranya saya dapat, itu gejala pertamanya. Tapi kalau sudah parah, dia mesti tidak mendapatkannya. Saya yang harus punya, dia tidak. Itu yang sudah parah. Nah sekarang, lihat pelan-pelan, masuknya halus sekali. Bagaimana cara masuknya? Dia masuk dalam keadaan orang merasa kurang ketika melihat yang di sampingnya atau dalam penglihatannya punya kelebihan yang tidak dia miliki. Bagaimana cara dia datang bawa was-was? Dicontohkan langsung di Quran surah ke-28 ayat 79. Baik, saya hadirkan Qarun. Ini manusia bermasalah. Kalau Qarunnya nggak usah banyak dipikirin, emang bermasalah. Yang jadi masalah nanti ketika dia datang membawa persoalan, orang-orang di sekitarnya terjangkiti persoalan yang dimaksudkan. Baik, yuk kita lihat. Fakharaja ala qaumihi fi zinati. Maka Qarun mulai keluar menampakkan pada kaumnya, masyarakat di sekitarnya dengan kemegahannya. Saya pernah kisahkan dulu kan ya, kalau dia kemana-mana itu Masya Allah. Ya, kalau anda lihat di ayat 76-nya itu kan, Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim, kan? Masya Allah, Qarun itu termasuk kaumnya Musa. Jadi di zaman Musa nih, ya, plus zaman Musa itu komplit luar biasa. Jadi Musa dengan Harun dihadapkan pada penguasa zalim dengan pengusaha hitam. Penguasanya namanya Firaun, ya, pengusahanya disebut dengan Qarun. Qarun ini kalau kemana-mana selalu tampil mewah. Mewahnya nggak ketulungan. Jadi kalau jalan kemanapun di belakangnya selalu ada bodyguard. Bukan mengawal biasa, khusus membawa harta bendanya aja. Hartanya cuma kuncinya Pak, kunci brankas. Yang kata Quran, kalau diangkat oleh orang-orang terkuat, 10 orang angkat di belakang, itu nggak kuat juga. Latanu bil usbah. Wa inna ma fatihahu latanu bil usbah. Jadi kuncinya aja beratnya luar biasa. Gini. Luar biasa. Jadi kalau ada orang kaya sekarang sombong, itu ketinggalan. Dan keterlaluan, karena nggak sekaya Qarun. Keterlaluan menurut saya ya. Jadi sudah ada dulu yang sombong, ya jangan ikut-ikutan lah. Jangan ikut-ikutan gitu ya. Dulu sudah ada kaya, sombong dihancurkan oleh Allah. Itu petunjuk. Jadi apapun yang Allah titipkan pada kita itu cuma bekal ibadah. Kalau nggak dipakai ruginya luar biasa. Ya. Anda nggak pakai sekarang, besok Anda nggak akan bisa manfaatkan. Banyak orang setelah diwafatkan minta waktu cuma semenit sama Allah, beberapa detik. Ya Allah, fa'asaddaqa wa aku minas sholihin. Tolong beri kesempatan sebentar aja. Saya akan gunakan semua itu untuk kepentingan Allah ya Allah. Ya. Jadi mumpung Allah masih titipkan, pandai-pandai lihat. Pulang ke rumah cek, mungkin kedudukan, mungkin ilmu pengetahuan, mungkin tenaga, mungkin harta benda. Cepat berlomba. Setelah meninggal susah. Saya ke Tanah Kusir ya. Satu saat kami ziarah ke salah satu anak yang cuma diberi oleh Allah usia sehari. Sampai saya katakan, Sayyidi sama kamu nih. Masya Allah, orang tuanya menangis. Ngapain kalian menangis? Saya bilang kan, harusnya bahagia, luar biasa. Allah kasih amanah cuma sehari, dirawat, jadi penjamin surga sepanjang kalian tidak bermaksiat kepada Allah. Ini hijab dari neraka. Saya bilang, saya sangat iri dengan kamu. Ghibtah maksudnya, bukan iri keburukan. Ghibtah, ingin menyaingi dia. Cuma dikasih sehari, jaminannya surga dalam kebaikan. Saya sampai sekarang belum aman surganya. Ya, saya diam di situ kan. Keluar dari situ, saya lihat nuansa pekuburan itu, Masya Allah. Ada yang dikasih kayak lubang 2, ya, kayak pipa di situ tuh. Saya pikir, kenapa kuburan dikasih lubang 2 begini pipa? Apa khawatir sesak napas di dalam itu kan? Kan sudah habis napasnya gitu. Di sekarang banyak Pak macam-macam tuh variasi di kuburan itu. Ada yang begini, ada yang begitu. Anda nggak bisa, sudah selesai. Orang meninggal itu kehabisan nafas dan kehabisan tenaga, kehabisan amal, selesai semua. Jadi kalau Anda nggak berlomba dari sekarang, Anda akan ketinggalan, penyesalannya dalam. Lebih dalam daripada, maaf ya, alam kubur yang mungkin digali itu. Tolong pandai-pandai ya, cuman titipan aja, begitu meninggal selesai semuanya. Status itu hilang. Anda orang terkaya di Kelapa Gading, begitu meninggal nggak akan ikut kalimatnya. Ya, maaf, telah meninggal orang terkaya di Kelapa Gading, nggak ada. Cukup Anda aja selesai, fulan bin fulan selesai gitu kan. Maka ya, manfaatkan kebaikan ini. Kita kembalikan dulu sebentar. Qarun jalan. Yang jadi masalah ketika dia tampil mewah, kelihatan oleh kaumnya. Lihat apa perkataan mereka. Nah, ini bisikan yang pertama kali dibawa. Ya laitalana mithla ma utiya Qarun. Duh, kalau kita punya seperti yang dimiliki Qarun itu. Lihat kalimatnya. Ya laitalana mithla ma utiya Qarun. Duh, kalau kita punya kayak gitu ya, kalau dalam bahasa kita, seperti yang dimiliki oleh Qarun. Nah, di sini ada 3 hal yang penting. 1, menampilkan kemewahan dalam hidup itu berpotensi akan mengundang masalah. Jadi kalau Allah titipkan kemewahan dalam hidup, baik itu kedudukan, jangan pamer dengan kedudukan, nanti banyak masalah. Silahkan lihat, dulu Umar bin Khattab itu, Masya Allah, pemimpin, khalifah, presiden, kemana-mana biasa aja aman tuh.
nggak takut macam-macam. Ya. Lagi lewat malam-malam belusukan, tiba-tiba seorang ibu menendangkan syair. Duh khalifah, diangkat gak peduli dengan rakyatnya, makan pakai batu katanya, dan goreng-goreng batu, saking gak punyanya bu. Goreng-goreng batu tuh. Anaknya ditidurkan dulu supaya nggak nangis, diberikan gambaran mama sedang masak, padahal batu yang dimasak saking nggak punyanya. Ya khalifah, masya Allah, nggak peduli dengan rakyatnya, yang makan dengan batu sambil goreng-goreng begitu. Itu Umar melihat, masya Allah, qadar Allah langsung kembali ke Baitul Mal. Dia keluarkan gandum. Pengawalnya ingin bantu, kata Umar, tidak, bukan kamu yang dihisap, saya yang dihisap. Digendong sendiri karungan gandumnya, datang ke situ dimasakin sendiri sampai Umar, sampai selesai. Saat Umar masak itu, si ibunya masih sibuk mencaci Umar, nggak tahu kalau itu Umar. Anda bisa bayangkan nggak? Ya, Anda bantu orang dicaci sambil masak, dicaci begitu aja terus itu kan, sampai selesai, sampai kepergiannya dari situ. Dia tidak mengetahui dan tidak sadar kalau itu Umar bin Khattab. Jadi aman jiwanya gitu. Betapa banyak orang sekarang punya kedudukan, mau pindah ke satu tempat aja, masya Allah, netralisir 500 meter sebelumnya. Anda takut sama apa? Malaikat maut datang aja nggak bisa dihijab. Dan gak akan mengucapkan salam, terobos saja. Silahkan Anda pasang dinding, pasang hijab, pasang macam-macam. Saya mau bepergian ke negara anu, oh kendaraannya dari kita, harus lapis baja, bajanya masya Allah misalnya 100 cm, silahkan aja. Ya, silahkan, malaikat maut gak akan terhadap. Begitu dihadirkan kendaraan dia, buka yang keluar malaikat. Pulang yuk. Mau jawab apa? Selesai gitu ya. Karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, di sini poinnya pertama, jangan berlebihan dalam kehidupan. Apapun itu.